untuk para subscriber atau netizen, ini alhamdulillah kita sudah tabayun sama Kang Arifin, Pak Kiai Mukhlis. Artinya kita tidak ada ya. Sekali lagi tidak ada kebencian kepada mereka-mereka dari duriyah-duriyah Rasul ataupun menafikan dari mereka. Kita bukan golongan mereka, awas. Ini yang saya khawatirkan begitu. Yang seakan-akan Abu Yahya Gufron unik ikut si A, si B. Nggak pernah. Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian, alhamdulillah siang hari ini oleh Allah kita ditakdirkan bisa silaturahim ke Pondok Unik Nusantara Asuhan Mama Gufron dalam rangka tujuan kami yaitu pertama silaturahim, kedua tabayun tentang kemarin yang sudah ramai di media yaitu pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama kami kemarin menginginkan klarifikasi atau penjelasan dari beliau, dari Ustadz Ubad Aminullah. Ternyata beliau setelah baca lafadznya memang tidak menerjemahkan tapi menerangkan. Yang saya kira itu adalah terjemahannya. Makanya saya tuntut klarifikasi. Alhamdulillah dengan tabayun ini semuanya jadi jelas. Dan alhamdulillah juga yang kami yakini sebelum berangkat dengan Ustadz kita omong-omongan, insya Allah Ustadz Ubad ini dari semua yang saya lihat beliau bukan termasuk kelompok pembenci apalagi membatalkan dzurriyyah Mbak Alawi. Alhamdulillah itu memang termasuk menjadi suatu yang memang ingin kami tabayuni. Alhamdulillah di sini kami disambut dengan luar biasa oleh beliau. Sungguh ini adalah sebuah persaudaraan silaturahim yang luar biasa. Semoga silaturahim ini selalu dan tetap terjalin. Kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah watoniyah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah setelah ini alhamdulillah beliau juga berkenan untuk klarifikasi dalam hal ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia, Pak Kiai. Pak Kiai Mukhlis, beliau pimpinan pesantren dari Al-Autad. Kemudian ada Gus Adi Arifin. Alhamdulillah ini jadi ini yang beredar ya, yang ramai sekarang itu ya, masalah mengenai tentang kajian Ihya. Dan alhamdulillah beliau bisa silaturahim tabayun ke sini, dan kita juga alhamdulillah dari Pondok Pesantren Unik sangat senang, artinya menambah saudara begitu kan. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan sebagai klarifikasi, karena mungkin banyak orang yang melihat tayangan video itu seakan-akan memframing saya adalah pembenci dzurriyyah Nabi, atau kemudian orang yang menafikan dari dzurriyyah Nabi. Kita katakan dari awal sampai sekarang kita tidak pernah membenci beliau-beliau, apalagi dzurriyyah Nabi, atau menafikan dari dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena dari dulu juga kita punya kedekatan dengan beliau-beliau. Ini seperti saya sampaikan, 2014 bahkan para habaib sendiri pun alhamdulillah silaturahim ke sini, dan itu di bawah naungan Habib Nuh Solo, kan begitu. Ini salah bukti. Terus kemudian ada pula dalam kajian kitab Ihya gitu kan, yang saya sampaikan itu adalah ini adalah memang hal yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali. Kemudian
pada kalimat yang kemarin yang dengan bahas masalah fanarju ini, kenapa saya sampaikan itu adalah sebagai ungkapan Imam Ghazali, sebenarnya itu kan mutakalim mu'adzam untuk semuanya. Memang kalau narasi pada awalnya adalah ghururul asad. Memang kebanyakan para pendosa itu mereka istilahnya rojanya kebangetan. Yang seakan-akan wah rahmat Allah kan nanti kita diampuni. Jadi ketika apapun yang dilakukan sebagai maksiat, dia itu istilahnya nanti juga kan diampuni oleh Allah itu kan. Makanya aja kalimat panarju biwasilatil iman atau panarjuhu biwasilatil iman. Cuman waktu itu saya sampaikan memang Imam Ghazali istilahnya juga berharap kita memohonkan ampun gitu kan untuk Bani Alawiyah gitu kan, dan siapa saja yang berbuat dosa. Ya namanya kalau ketika menyampaikan hal itu kan sabkul lisan bisa terjadi. Dan itu saya sadari. Dan satu catatan pokoknya yang penting kita tetap rukun guyub. Gak ada dari pondok pesantren Unik kita diajarkan oleh Abu Yamam Magufron itu ya cinta kasih sayang siapapun itu. Logikanya begini, jangan kasih sama Muslim, orang yang non Muslim saja ke sini sama Abuya disambut dengan baik, apalagi yang sesama akhul muslim. Nggak ada. Saya ulangi lagi, kita nggak ada kebencian kepada beliau-beliau. Walaupun istilahnya banyak yang memprediksi seakan-akan kita istilahnya memprovokasi, membenci si A si B di kalangan habaib, tidak ada. Karena di dalam video-video saya selamanya selalu saya sampaikan ini tidak hanya berlaku pada Alawiyah atau Ba'alawi, siapapun itu, mau kiai, ajengan, aang, lora, kalau hanya menjadi sandarannya hanya sebagai bahasanya mustanadur rojaihim atamasuka bisolahil aba, tanpa ada ketakwaan secara pribadinya, ya tetap dikritik oleh Imam Ghazali. Poinnya kan di sana sebenarnya. Jadi ya, untuk para subscriber atau netizen, ini alhamdulillah kita sudah tabayun sama Kang Arifin, Pak Kiai Mukhlis. Artinya kita tidak ada ya. Sekali lagi, tidak ada kebencian kepada mereka-mereka dari duriyah-duriyah Rasul ataupun menafikan dari mereka. Kita bukan golongan mereka, awas. Ini yang saya khawatirkan begitu. Yang seakan-akan wah Abu Yamam Magufron Unik ikut si A, si B. Nggak pernah. Ya, kalau toh memang ada kelompok mereka yang datang ke sini. Tapi karena beliau sebagai doif lah, ya kita ya falyukrim doifah, tetap memuliakan daripada tamu. Dan di dalam video-video kita tidak pernah kita menyebut istilahnya nama pasti kita katakan adalah oknum di sini. Karena jujur saja kita ya punya kedekatan dengan orang-orang mereka sampai dini hari. Artinya nggak ada kalau dikatakan wah ini takhasum mungkin. Ini terjadi permusuhan atau mungkin wah ini Pondok Unik ada bayaran dari orang lain begitu. Wah no, nggak ada. Kita itu gak ada ya seperti itu. Dan kita itu memang awal mulanya kenapa membuka kitab Ihya, jujur saja ini Gus, karena ada yang nantang waktu itu. Karena melihat kajian Abu Yamam Magufron gitu-gitu aja yang disampaikan Pancasila terus, Bhinneka Tunggal Ika terus kan. Kalau orang yang gak paham kan begitu. Memang Abu Yamam Magufron itu bukan seorang kiai yang ahli dalam khutbah seperti orang lain yang retorikanya, bukan beliau. Beliau itu pendidik yang memang sebenarnya lebih kepada suluk kita gitu loh. Kalau orang memahami, tapi kita bisa baca kitab, kita bisa belajar, itu juga asuhan dari Abu Yamam Magufron. Tetap bimbingan dari guru. Apalagi beliau suruh jangan sampai terpancing dan dipancing kata bahasa beliau. Dan jangan sampai kita membenci siapapun, gitu kan. Sampai dini hari, walaupun ini nyesewu, termasuk Habib Salah Al-Jufri, mutarjimnya Habib Umar bin Hafid, kalau tak buka nih. Beliau soalnya kepada Abuya ada permasalahan apapun kepada Abuya di sini, termasuk ya masalah jauzahnya dan lain sebagainya, beliau pasti ke sini. Dan sampai sekarang gitu loh, kalau kita mau buka, makanya kalau dari kelompok dari mereka atau dari Duriyah Nabi atau dari Ba'alawi, alhamdulillah sampai dini hari sama kita masih baik. Gak ada istilah kita membenci si A si B. Kita itu sudah disatukan dalam NKRI kok. Gitu. Mungkin ini saya juga menghimbau kepada para pemirsa harus lebih cerdas, kemudian memahami narasi-narasi, jangan sampai istilahnya sehingga ada kesimpulan bahwa kita menyampaikan kitab-kitab ini seakan-akan kita menjatuhkan dari kelompok Balawi. Tidak. Dan kalau orang paham, kita membuka bukan tentang itu aja ya, dari tahrif. Yang kita kaji itu termasuk kitab-kitab ulama-ulama yang sudah ditahrif oleh Wahabi.
kelompok ekstrim Wahabi itu tidak hanya satu fokus itu saja, dan itu sebagai edukasi. Makanya saya sampaikan kembali, dan Idtirarul Alawiyah ini bukan hanya bagi Bani Alawi pada waktu itu. Siapapun itu, mau keturunan Kiai, keturunan Gus, Lora, Ajengan, tuh bagus kayak lah kalau di bahasa Bantennya gitu kan. Karena kebetulan istri saya juga orang Banten, dan saya juga punya kedekatan orang-orang Banten. Artinya ini sangat dilarang keras untuk tafakhur bil ansab gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi yang saya sampaikan ini menjadi pemahaman, edukasi, dan masyarakat. Artinya tetap jangan menanam kebencian, jangan sampai. Makanya saya tadi disampaikan ke Gus Arifin, kenapa kita nggak ada beban? Karena kita nggak ada kebencian apa-apa gitu. Nggak ada kebencian ataupun menafikan mereka, nggak ada. Tetap kita harus rukun, guyup. Mungkin itu saja Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengikuti bersama, mendengarkan bersama paparan klarifikasi ataupun itu hasanah juga dari beliau. Ketambahan dikit. Ketambahan dikit. Alhamdulillah. Akhirnya kita di sini menemukan pondok pesantren unik Nusantara ini sebagai salah satu pondok pesantren yang memang menjadi penerus dakwah Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita temukan di sini. Ya, mungkin Ustaz ya. Ya, Pak Kiai ya, Pak Kiai Mukhlis ya, untuk sebagai pengukuh muqayyad. Ya. Muqayyad dalam hal ini. Sekaligus doanya juga Ustaz. Oke, betul. Ya. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah Al-Fakir bisa ikutan dalam rangka silaturahim dan juga tabayun dalam permasalahan ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Amin. Amin Allah. Mudah-mudahan Mama Gufron atau Buya Gufron mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Pesantrennya juga senantiasa manfaat barokah. Amin Allah. Demikian mungkin dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya nambahin sedikit ya, Gus ya. Pokoknya intinya begini. Kalau dalam hal seperti ini, saya merasa bersyukurnya ketika ada tabayun. Jadi kita bisa menjelaskan lebih detail tentang keberadaan pesantren. Jangan ya, intinya begini. Siapapun itu kalau menyimpan kebencian, jangan kepada dzurriyyah Rasul, kepada sesama orang yang biasa saja, itu sangat dilarang oleh agama. Apalagi kepada orang yang memang punya intisab kepada Rasulullah. Itu ajaran dari guru kita Buya Mama Gufron, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti jenengan kalau